Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada sore kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang pensyariatan hukum Islam, matkul studi fikih. Baiklah, hukum Islam, bahasanya kita semua sudah tahu ya, bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang telah ditentukan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sudah ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau biasa disebut dengan hablum minallah, manusia dengan antar sesama manusia, atau biasa disebut dengan hablum minannas, atau manusia dengan alam, atau hablum minal alam. Jadi dari tadi aja sudah jelas kan, dari konteks tadi sudah jelas bahwa hukum Islam adalah hukum seperangkat aturan yang telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sifatnya di sini kekal. Kalau misal udah hukum yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diganggu gugat lagi. Adapun pembahasan yang kedua tentang tujuan hukum Islam. Ada beberapa tujuan hukum Islam di sini, ada beberapa terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kebutuhan tujuan hukum Islam zariyat atau kebutuhan zariyat, kebutuhan daruriyat, tujuan kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer. Nah, dimana kebutuhan daruriyat ini dimana kehidupan kita manusia langsung bergantung kepadanya. Maksudnya bergantung ini, kita langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bergantung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam aspek diniyah, keagamaan, keagamaan kita diniyahnya ya, maupun duniawinya. Jadi mau itu konteksnya diniyah, konteksnya diniyah, keagamaan kita, sama keduniawian kayak harta dan lain-lain, kita masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebutuhan primer atau kebutuhan daruriyat. Yang kedua ada kebutuhan hajiyat. Nah, kebutuhan hajat ini biasa disebut kebutuhan sekunder, yang dimana kita di kebutuhan ini dimana kita sebagai manusia itu masih yang diperlukan oleh kita manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan, untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan, melainkan hanya menimbulkan kesulitan saja. Jadi di kebutuhan hajat ini manusia itu bisa cuman mempermudah, tapi emang semuanya dari Allah ya, dari atas. Tapi kita sebagai manusia cuman bisa untuk mempermudah saja tanpa menimbulkan kesulitan. Terus yang ketiga ada kebutuhan tahsiniyat. Nah, kebutuhan tahsiniyat ini atau biasa disebut dengan kebutuhan tersier. Dan di kebutuhan ini segala sesuatu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan berhubungan dengan al-mukarrim
yang berhubungan dengan al-mukarim al-akhlak atau budi pekerti yang mulia, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah dan muamalah. Itu kebutuhan tahsiniyat. Adapun untuk contoh-contohnya, contoh dari kebutuhan daruriyat tadi, contohnya itu kan segala sesuatu kehidupan manusia itu masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya itu kayak puasa, zakat, sholat, terus kayak larangan membunuh dan lain-lain, berzina, mencuri dan lain-lain. Nah, itu termasuk contoh dari kebutuhan daruriyat atau primer ya, dimana segala sesuatu perbuatan itu masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kebutuhan hajiat sekunder yang diperlukan oleh manusia tidak untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak merusak kehidupan, melainkan hanya menimbulkan kesulitan saja. Berarti mengurangi kesulitan saja yang di kebutuhan hajiat atau sekunder ini. Nah, adapun contohnya itu kayak kita kalau misalnya sholat, tapi kan sholat kita udah tahu semua ya bahwa sholat itu wajib dalam Islam. Itu sholat 5 waktu itu wajib. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit, nah di situ kan kita dapat rukhsah. Nah, contohnya kebutuhan hajiat atau sekunder itu contohnya rukhsah. Terus yang kalau misalnya lagi bulan puasa nih, yang tidak mampu puasa, tidak mampu untuk berpuasa, kalau misalnya dia lagi sakit, tidak apa-apa, boleh berbuka puasa bagi yang sakit. Terus mengqashar sholat kalau misalnya kita lagi musafir, perjalanan kemana, perjalanan atau kita lagi dalam perjalanan yang jauh, nah itu sholatnya bisa dijamak qashar. Nah, tadi kan contoh-contoh tadi tuh sifatnya mempermudah untuk kita manusia. Terus adapun contoh yang ketiga tadi kebutuhan tahsiniyat ya, atau kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini contohnya tuh membersihkan najis, terus menutup aurat. Tadi kan kebutuhan tahsiniyat itu segala tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarrim al-akhlak, budi pekerti yang mulia, serta pemeliharaan tindakan utama dalam bidang ibadah dan muamalah. Nah, contohnya itu kayak membersihkan najis, terus menutup aurat. Nah, itu kan tindakan-tindakan manusia yang bersifat yang segala sesuatunya itu yang berhubungan dengan al-mukarim al-akhlak, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, terus melakukan amalan-amalan sunnah, bersedekah dan lain-lain. Selanjutnya pembahasan tentang prinsip-prinsip tentang pensyariatan hukum Islam. Nah, dalam pensyariatan hukum Islam ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Terus memberikan kemudahan dan menolak kesukaran. Menyedikitkan beban ditetapkan secara bertahap dan mewujudkan keadilan yang nyata. Nah, tadi itu ada berbagai prinsip-prinsip dari pensyariatan hukum Islam. Contohnya kayak prinsip meraih kemaslahatan. Jadi kita sebisa mungkin meraih kemaslahatan dan menolak kemungkaran. Terus memberikan kemudahan, menolak kesukaran, dan lain-lain. Itu prinsip-prinsip pensyariatan hukum Islam. Nah, baiklah, terima kasih. Mungkin cuma segini saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya masih banyak yang kalau misalnya masih banyak yang salah dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.